Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa belajar ya. Hari ini akan membahas bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Namun sebelum belajar seperti biasa marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2 ya, yang artinya subtema 1 sudah selesai. Bahasa Indonesia pada subtema 2 ini ya sebenarnya sudah kita pelajari, cuman ada sedikit tambahan ya. Contohnya teks lisan, ini kan sudah kita pelajari di kelas 4 ya. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Jadi intinya teks lisan itu teks yang dibacakan gitu ya. Nah, kita tidak membaca tapi kita menyimak ya. Contohnya teks percakapan atau teks tertulis yang dibacakan. Lalu, cara mencari ide pokok dalam teks lisan sama saja seperti cara mencari ide pokok dalam teks biasa, teks tulisan. Hanya saja, kalau dalam teks biasa kita membaca teks dengan sungguh-sungguh, kalau dalam teks lisan kita mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu langkah selanjutnya sama saja ya, catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks gitu kan ya, yang permasalahan informasi-informasi penting ya. Untuk mempermudah bisa juga pakai kata tanya adik Simba gitu kan ya. Lalu menentukan topik ya, apa sih yang sedang dibicarakan. Lalu cari kalimat utamanya. Nah, di situ kita bisa mencari ide pokoknya gitu kan ya. Sama saja, hanya saja dalam teks lisan kita dengarkan, kita simak dengan baik-baik. Lalu coba buka halaman 36. Nah, di situ ada judulnya menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan ya. Nah, itu kan sama kan, mendengarkan, mencatat, menentukan topik, menentukan kalimat utama, dan mencari ide pokoknya. Lalu di halaman 36 itu juga ada teks percakapan ya. Teks lisan dalam bentuk teks percakapan yang dimana percakapan antara Adi dan Pak RT ya, bagian bawah halaman 36 sampai 37. Nah, hari ini Adi berkunjung ke rumah Dedi. Dedi merupakan anak ketua RT di lingkungan tempat ia tinggal. Sampainya di rumah Dedi, Adi terkejut karena banyak orang berkumpul di sana ya. Nah, ini sudah dibaca semua kan ya, sudah dibaca secara mandiri semua. Nah, coba deh kita cari ide pokok dari teks percakapan ini. Nah ya, yang pertama tadi kan mendengarkan, mencatat, menentukan topik, menentukan kalimat utama, dan menentukan ide pokok. Nah, ini sudah Bapak cari topiknya. Kalau kita baca dengan baik-baik, topiknya tentang kerja bakti. Lalu kalimat utamanya, wah banyak juga ya Pak manfaat dari kerja bakti. Kalau begitu bolehkah saya mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga? Ide pokoknya manfaat kerja bakti. Oke, kok seperti itu Pak? Nah, coba perhatikan dari selamat pagi ya, dari Adi yang ngomong selamat pagi Pak, apakah Dedi ada di rumah? Sampai Pak RT-nya menjawab karena hari ini adalah hari Minggu. Nah, tentu saja itu bukan bagian-bagian penting. Bukan informasi penting yang kita dapatkan ya. Informasi penting yang kita dapatkan dimulai dari halaman 37 itu. Mengapa kerja bakti ini menjadi kegiatan rutin, Pak? Nah, di situ dijelaskan Pak RT-nya. Percakapan Adi dan Pak RT ya. Nah, intinya dari percakapan Pak RT tadi, kalau kalian sudah baca dengan baik, intinya Pak RT menjelaskan secara keseluruhan manfaat dari kerja bakti itu ya. Nah, bukan definisinya, bukan siapa yang ikut, bukan tata caranya, tapi Pak RT-nya menjelaskan tentang manfaat kerja bakti. Itu terbukti dari kalimat Adi yang terakhir yang Bapak tulis di sini, yang Bapak jadikan kalimat utamanya. Kan si Adi ini apa sih, merangkum dari apa yang Pak RT sebutkan tadi. Wah, banyak juga ya manfaat dari kerja bakti. Nah, berarti kan Pak RT tadi menceritakan tentang manfaatnya. Nah, berarti ide pokoknya kita singkat saja manfaat kerja bakti. Oke. Lalu menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok ya. Nah, ini kita mengembangkan kembali ide pokok dalam teks berdasarkan
kalimat-kalimat kita sendiri. Nah, cara-caranya ada di halaman 46 kalau kalian mau baca sendiri. Cuman ini juga sudah Bapak tuliskan di sini secara singkat ya, yang intinya catat informasi penting dalam teks ya. Misalnya kita ambil deh teks ini tadi. Teks si Adi tadi yang di halaman 36 tadi ya. Nah, coba dibuka halaman 36 lagi. Buat ide pokok dari teks, ide pokoknya sudah kita temukan, manfaat kerja bakti, kalimat utamanya sudah kita temukan. Lalu buat kalimat-kalimat informasi ya, kalimat-kalimat yang berisi informasi. Kita cari informasinya. Manfaat kerja bakti apa saja sih di teks tersebut, kita tulis satu-satu. Lalu perhatikan ejaan, ini sudah jelas ya. Ejaannya, huruf besar, huruf kecil, titik komanya. Lalu disusun kalimat utama dan kalimat pengembang tadi, maaf pengembang ya. Kalimat pengembang juga disebut kalimat penjelas hingga menjadi teks baru yang urut. Ini sudah Bapak kerjakan. Ide pokoknya manfaat kerja bakti. Kalimat utamanya ya, ide pokoknya ini kan bukan kalimat ini. Nah, kita jadikan kalimat. Kerja bakti memiliki banyak manfaat. Nah, kalimat pengembangnya ini Bapak temukan di teks tadi ya. Di halaman 36-37 tadi. Manfaat-manfaatnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Nah, yang pertama menjaga kerukunan, para warga bisa lebih mengenal, lalu semakin dekat dan peduli satu sama lain, membuat lingkungan tetap bersih, dan lingkungan bersih mengakibatkan aktivitas kita menjadi nyaman dan tenang. Nah, ini kita susun menjadi satu paragraf seperti ini ya. Nah, ini kan ini aja, Bapak susun. Yang ini kalimat utama ditambah kalimat penjelas ini Bapak susun menjadi satu. Nah, ditambahin ini salah satu manfaatnya. Lalu, nah, kerja bakti juga Bapak tambahin kata juga biar paragrafnya menjadi paragraf yang bagus gitu ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ini sudah pernah kita pelajarin, cuman Bapak ulang sedikit. Tugasnya dibuka di halaman 50 ya. Halaman 50. Muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Pak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.